Pulau Bali merupakan surga kecil sebagai tempat destinasi wisata yang populer, baik itu bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Adanya pesona tempat wisata yang indah, keunikan budaya dan tradisi, serta berbagai penampilan seni membuat Pulau Bali selalu menarik untuk dikunjungi dan dinobatkan sebagai tempat destinasi liburan yang terbaik di dunia. Pulau Bali memiliki banyak sebutan atau julukan. Di antaranya ada Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan ada juga yang menyebutnya dengan Bali Dwipa. Semua sebutan tersebut tentunya memiliki arti, sejarah, dan juga makna tersendiri terkait identitas Pulau Bali tersebut. Sebutan Pulau Dewata adalah sebutan yang paling populer. Sebutan tersebut berkaitan erat dengan sebutan Pulau Seribu Pura, di mana setiap jengkal tanah yang ada di Pulau Bali terdapat bangunan pura. Keberadaan tempat suci, yaitu pura tersebut, selain sebagai istana roh leluhur, guru-guru suci, dan tokoh suci yang ada di masa Bali kuno tempo dulu, juga sebagai istana para dewa yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi Wasa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidak heran apabila Pulau Bali mendapat julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Salah satu contoh pura yang ada di Pulau Bali yaitu Pura Luhur Besikalung. Pura Luhur Besikalung berlokasi di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, tentunya untuk setiap lokasi memiliki sejarahnya masing-masing. Untuk mengupas tuntas sejarah dari Pura Luhur Besikalung, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan RDTI untuk melakukan wawancara bersama dengan narasumber. Untuk itu, saya persilakan. Terima kasih kepada MC Utama yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Jero Mangku Imade Darmayasa. Om Swastiastu, Jero. Swastiastu. Baik, saya Intan, reporter hari ini yang akan menemani Jero Mangku Made untuk berbincang-bincang mengenai Pura Luhur Besikalung niki nggih. Saat ini kita sudah berada di jeruan Pura Luhur Besikalung nggih, Jero nggih. Sebelum kita masuk lebih lanjut nih Kak Jero tentang Pura Luhur Besikalung, mungkin bisa diceritakan sedikit nggih mengenai sejarah dari Pura Luhur Besikalung dan apa yang membuat pura niki dinamai dengan Pura Luhur Besikalung ke Kenten. Iya, ini mengenai sejarah Luhur Besikalung niki. Nggih. Nak dumun dawa mekaryo Purano niki sawetara 2017. Purano niki. Nah niki hasil penelitian dari pihak-pihak rombongan yang membuat Purano niki. Nah hasil diambil dari hasil Purano sebagai pendamping niki yang mendukung keberadaan kayangan niki. Gitu. Nah niki muncul wonten masalah nama Luhur Besikalung niki. Nah pertama ini nama Besikalung niki, nah berdasarkan niki Pujawalin Ido niki ring kenyakan pagar wesi Budo Klion Sinto. Nah menawi niki pagar wesi niki wesi niki yang rerahang ring kenten ring bahasa niki nak pada sekadi besi. Wesi niki pada sekadi besi. Nah mungkin pagar niki lah sebagai pengikat niki melingkar niki menawi niko ke angin kenten niko pedoman nama Luhur Besikalung melingkar seperti kalung. Nah niko kapertamo. Nah wenten kaping kalih niki berdasarkan kewentenan linggih hido yang berupa lingga itu yang di puncak itu, puncak kayangan itu lingga itu. Nah di lingga itu pada pas di pertengahan niki, ada garis putih melingkar. Garis putih melingkar. Nah ini garis putih melingkar ini dulu katanya mungkin pada saat ditemukan tuh karena tidak diketahui itu bahwa itu memang
anugerah beliau gitu. Nggih. Katanya ada pernah orang memukul itu Hmm. lingga itu, kalau sekarang itu sejenis memang sejenis batu tuh. Nggih. Tapi karena ada melingkar di sini, pada saat mungkin dulu ada orang yang iseng-iseng memukul, Nggih. dipukul, suaranya kok kayak besi, gitu. Nah, itulah yang dipakai sebagai nama besi kalung, karena ada garis yang melingkar seperti kalung. Oh, kenten. Kalau dipukul itu suaranya nyaring seperti besi gitu. Nah itu gini. Nah sesuai dengan Purano juga begitu gitu. Kenten. Nah hasil penelitiannya. Kalau sejarah dari Pura Besi Kalung niki dan keunikannya dari Pura niki napi nggih jero? Kalau Nggih. boleh tahu kenten. Kalau kayangan luhur besi kalung, memang ada keunikannya di sini. Tidak seperti kayangan-kayangan lain. Padahal kalau membicarakan masalah kayangan luhur besi kalung, ini kita harus masuk ke catur ango luhur batu kau. Luhur batu kau sebagai pedoman untuk di sini, sebagai ini, sebagai pedoman. Yang disebut dengan catur ango itu ada 4 yang menguasai penjuru arah mata angin. Nah, 1 Muncak Sari. Muncak Sari sebagai penguasa arah barat luhur batu kau, arah barat. Dambowaras penguasa arah selatan. Kalau Pucak Petali penguasa arah utara. Nah begitu. Kalau kayangan Riki luhur besi kalung penguasa arah timur. Nah untuk keunikannya di sini ada salah satu keunikan di sini kayangan luhur besi kalung dan kayangan-kayangan pendamping luhur batu kau sebagai catur ango jajar kemiri luhur batu kau tidak sama seperti yang ada di sini. Di sini ada ada kayangan tigo istilah di sini. Kayangan tigo. Memang kayangan di sini yang mempunyai kayangan tigo di sini Pusah, Balai Agung, Dalam. Tapi bukan kayangan tigo Deso Pekraman. Oh, niko keunikan iki. Oh, biasanya kan di desa niku kan kalau kayangan pisah-pisah tigo biasanya kan diimpon oleh Deso Pekraman. Tapi di sini bukan Deso Pekraman. Kayangan di sinilah yang mempunyai ada istilahnya ada kayangan tigo di sini. Nah, itulah keunikan dari sampai sekarang, dari zaman dulu niki ten wenten penjelasan niki saking leluhur zaman dulu napi apa sebabnya di sini ada kayangan tigo. Itu saya belum dapat jawaban dari dulu. Oke, enten nggih. Kok di sini ada kayangan tigo? Yang sekali yang lumrah itu kan Deso Adat yang punya. Tapi sini kayangan yang punya. Deso Adat ya niki di soang-soang ngempon sareng 3 Deso Adat. Sami punya kayangan tigo. Soang-soang niki. Tapi di sini lain niki ada di sini. Jadi di satu lokasi yang di sama satu lokasi yang sama niki ada kayangan tigo. Jadi itu salah satu keunikan niki. Keunikan. Kalau boleh tahu untuk tahun berdirinya Pura Luhur Besi Kalung niki kapan ya jero? Tahun berdirinya. Nah, menurut Purano pendamping yang telah dipakai juga pedoman untuk yang berkaitan dengan kayangan Riki. Nah, itu pada zaman Kerajaan Ugrasena. Pada zaman Kerajaan Ugrasena ditemukan kayangan Riki. Nah, niko termasuk sesuai dengan prasasti pendamping yang ada kaitannya dengan kayangan Riki. Nah, dawag niki boleh tiang gendan dawag niki. Nah, niki sio gendan niki. Nah, niki penelitian niki. Nah, wenten di luar gendan niki, di luar Purano niki gendan. Nah, wenten tiang mangihin tamu Jerman mriki. Tamu Jerman. Nah, sareng gaitnya kebetulan gaitnya niko saking Desantia niko saking gigi gait. Yang leluasa bertanya. Boleh yang bertanya melalui gaitnya yang saya suruh bertanya. Tamu nikah tapi peneliti memang dia peneliti dari luar nih. Peneliti. Dia meneliti di seluruh ini
meneliti benar-benar sejarah Oh, di beberapa daerah di juga nggih. beberapa daerah. Oh, oke. Dan dia justru ke Bali ini khusus tujuannya meneliti inilah pura-pura prasejarah Oh, nggih. zaman-zaman. Nah, pada saat itu saya bertanya pada guide-nya, Nggih. guide-nya yang saya suruh Untuk bertanya nggih. Iya, bertanya, kira-kira kapan berdirinya Kayangan Diki, Kayangan Luhur Besi Kalung Diki. Nah, dawag niko Diki ampun tiang bertanya. Nah, Diki yang boleh bertanya. Nah, pada saat itu beliau tamu Jerman tuh dia semedi Diki, Kayangan Ya. Diki. di sini ya, dia semedi. Setelah semedi barulah dia bercerita. Nah, perkiraan beliau bahwa Kayangan ini berdiri zaman prasejarah, sebelum ada tulisan sudah ada Kayangan. Nah, begitu pendapat menurut hasil Meditasi beliau meditasi nggih. beliau. Nah, niko di luar Purano niko. Nah, di luar hasil penelitian ilmuwan ini yang kita punya di Bali ini. Nggih. Terutama Dinas Kebudayaan. Satu kan Diki Purano niki hasil penelitian Dinas Kebudayaan. Nah, Dinas Kebudayaan itu dikait-kaitkan lah. Ada Purano pendamping, ada prasasti pendamping yang berkaitan dengan Luhur Besi Kalung, itulah yang dipakai penelitian juga. Di samping keadaan Kayangan Diki. Mungkin. Baik, Jero. Yang Jero, kan kalau kita baru masuk itu di depan itu terdapat tulisan Cagar Budaya Besi Kalung. Nah, Ika apa sih Jero? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Jero? Mang? Kalau mengenai cagar budaya, Nggih. itu memang dari pemerintah memang sudah ada aturan untuk melindungi benda-benda bersejarah, terutama termasuk pura yang memang belum pernah disentuh, belum pernah direnovasi, memang begitu keadaannya dari dulu. Oh. Nah, kebetulan ya, di sini Pelinggih Utama di sini yang masih utuh, belum pernah disentuh. Anehnya, uniknya Pelinggih di sini, padahal kalau saya lihat perekatnya batu-batu itu semua dari tanah. Semua dari tanah. Dan sekarang pun masih dari tanah, belum ada gini, belum sentuhan, belum ada. Uniknya, dari sekian tahun pengalaman saya ini, berapa kali gempa sudah gini Kayangan ini, belum ada satu pun, belum ada batu Pelinggih itu yang jatuh. Itu uniknya, padahal itu perekatnya cuma tanah. Nah, itulah mungkin inilah kemahakuasaan beliau. Nah, kembali kita ke sana. Selain dari Kayangan ini, apa ada lagi cagar budaya yang belum disentuh ataupun belum direnovasi? Untuk wilayah Luhur Besi Kalung, Nggih. ada 3 kayangan yang masih utuh, belum disentuh, yaitu Pusah dan Batur. Masih 3 yang belum disentuh. Yang lainnya sudah pernah dipugar. Mulai dulu pemugarannya mulai tahun 1996 mulai pemugaran di sini. Nah, inilah masih yang 3 ini masih pada saat akan merenovasi Pelinggih Utama nanti. Nah, itulah turunlah beliau melalui tapaan Ido Diki bahwa di sini tidak boleh direnovasi, biarkan begini, biarkan utuh apa adanya. Nah, mungkin kalau kita lihat di Sekalo, mungkin keadaannya seperti ini, seolah tidak sesuai dengan perkembangan zaman kan gitu. Tapi menurut beliau, dinisnya itu ini luar biasa megahnya. Nah, begitu dulu ya. Makanya dari waktu itulah Pelinggih ini sama sekali tidak boleh dipugar. Nah,
ada dari pemerintah memberikan perlindungan. Nggih. Nah, inilah cagar budaya dilindungi Plinggihnya ini. Oh, berarti secara resmi dari Secara pemerintah. resmi dari cagar budaya. Walaupun tiang sebagai pemangku Riki, wenten desa adat, masyarakat Riki sebagai pengempon, tidak semena-mena bisa begini berbuat di sini. Harus seizin dari pemerintah petugas, ya. ya, dari pemerintah yang khusus menangani masalah cagar budaya. Oh. Begitu sekarang. Ini sudah dilindungi secara resmi, dilindungi pada hukum. Jadi ada 3 tadi nggak jero Iya, mangkungnya. 3. Nah, pimantan Pura Batur, Puseh, dan Plinggih Utama niki. Oh, kenten. Selain itu sudah sempat Sudah semua sudah dipukar dulu. Gitu. Kenten. Begitu rencananya kalau memukar gini, Nggih, begitulah ada ini pemberitahuan lah ya hidupnya. ya. Kenten. Oke, tadi kan saya juga sempat berkeliling ya jero mangkungnya. Di sini tuh terdapat 2 beji nih Nggih. di bagian bawah Drike, sarang Drike. Nggih. Itu kira-kira apa nih perbedaannya jero mangkung? Kenapa bisa ada 2 kenten? Ya, begini. Kalau ini kembali ke Dresto Diki. Dresto Diki. Dari dulu memang kalau beji yang ada di timur itu memang diberi nama, kalau Driki, Dresto Diki itu dikasih nama beji pingit. Beji pingit. Memang keadaannya memang betul-betul pingit. Tidak boleh sembarangan ini di sana berbuat seenaknya, itu tidak boleh. Nah, untuk beji yang satu sini, nah pada saat acara Puja Wali di sini, kalau biasa-biasa artinya tidak ada hari-hari yang ini spesifik, pasti sudah di sini beliau mesucian. Mesucian. Nah, kalau ada Puja Wali pas pada saat tilem, nemoning tilem, iko pasti kok pun beji pingit keden Dresto Riki. Nah, yang bila mana tepat pada purnama, hari petoyan itu purnama, kebeji pekisan kebeji agung wedan beji male siti ring deso pekraman babahan. Oh, kenten. Kok beji pekisan wasang. Kalau Puja Wali di sini tepat nemoning purnamo, sudah pasti ke sana. Beliau mesucian. Kalau nemoning tilem dikirim beji pingit. Kalau hari biasa-biasa, Puja Wali biasa-biasa di sini. Jadi itu pembedanya gitu ya? Itu perbedaan. Kalau misalnya hari biasa pemedak kenten pengen nih ke bawah dados berarti nggih? Dados. Tidak ada batasan. Untuk pemedak yang mau istilahnya ngaturang bakti dimanapun di wilayah Kayangan Diki bebas. Cuma ada katakannya. Pasti kok udah pertama harus melapor. Dan pemangku yang berwenang di sini, artinya pemangku yang berwenang akan menjalankan upacaranya itu sudah pasti itu harus bersama pemangku. Walaupun bukan pemangku yang ngomongin tuh, kalau di sini ada tugas masing-masing pemangku itu sebagai piket di sini. Jadi setiap harinya berganti. Setiap hari ada pemangku di sini bergiliran bertugas. Nah, tugasnya di samping nyangro pemedak juga mengawasi keadaan Kayangan Diki. Sebab sekarang ini tamu-tamu sudah banyak ini yang mau melihat-lihat keadaan di sini. Nah, itu tetap ada pengawasan. Kadang ada yang melanggar aturan, itu ya utamanya kan begitu. Iya. Utamanya begitu. Biar ada yang mengawasi di sini. Nah, itu tujuannya pemangku. Tiap hari ada yang bertugas sebagai piket. Oh ya, Jero, kalau boleh tahu apa ada nggak aturannya kalau misalnya kita baru datang langsung ke Beji atau ke Jeroan Lumun atau kemana? Itu kalau itu tidak ada aturan baku di sini. Apalagi
istilahnya mengarahkan pemuda itu harus di sini nanti, Betul. sebab kayangan di sini banyak di sini. Nggih. Banyak di sini kayangannya, pelinggih-pelinggih pendamping di sini banyak. Di sini tidak ada aturan baku harus ke sini dulu, tidak ada. Oh, nggih. Kembali kepada pemuda itu bagaimana Hatinya nggih. hatinya. Gitu. Kalau memang pemuda itu pasti saya yakin pemuda itu sudah punya aturan tersendiri dari masing-masing gininya tuh. Dirinya nggih. Iya, pasti sudah ada aturan. Mungkin dia sudah berniat, oh kalau nanti kalau kita ke kayangan harus ke Beji dulu, silakan. Harus ke Beji dulu, silakan. Harus ke sini dulu, silakan. Itu masing-masing punya. Nggih. Dari kayangan di sini tidak ada aturan baku. Apalagi mengarahkan pemuda harus ke sini, harus ke sini. Oh, nggih. Kalau pemuda diarahkan begitu, nanti harus banyak bawa gini, Aturan nggih. banyak istilahnya aturan. Nggih. Kan berat. Nggih. Simpel aja. Sesuai hati nurani Sesuai hati nurani. Simpel. Kalau di sini aja sekali bisa Kenapi. kita semua ini kita ayat beliau. Nggih. Dan dalam hati kita Nggih. udah ini. Makanya agama Hindu itu tak simpel sebenarnya. Tapi kitalah yang kadang-kadang bikin ribet. Gitu. Kita sebenarnya yang bikin ribet gitu. Sebenarnya agama Hindu itu simpel, tapi tetap hati yang gini membawa kita. Iya. Kalau memang tujuan kita begini, misalnya harus ke Beji Dumun, Nggih. iya silakan. Itu hati yang berbicara. Hmm. Kalau di kayangan di dulu silakan. Nggih. Tapi yang jelas di sini tidak ada aturan baku untuk mengatur. Tidak ada. Oke, Oke. Mungkin sekian dulu ya Jeromangku untuk bincang-bincang kita di Jeroan kali ini. Demikianlah wawancara kami Tiang Intan dengan Jeromangku Made untuk bincang-bincang di Jeroan kali ini. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada reporter Tina untuk melakukan wawancara kembali dengan Jeromangku Made. Terus semua Jero. Semua. Baik, terima kasih kepada reporter Intan karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan wawancara kepada Jero Mangkumade. Baik, Om Swastiastu, Jero. Swastiastu. Kenalkan, saya Tina yang akan melanjutkan wawancara ini. Saya sempat keliling nih pura, ternyata terdapat banyak pelinggih nih ke. Mungkin Jero bisa sebutkan berapa dan apa namanya dari pelinggih tersebut nih. Kalau di sini wewidangan areal kayangan Luhur Besikalu, di sini banyak ada pelinggih-pelinggih pendamping. Kalau di sini ketah disebut pelinggih penyacah. Yang pertama paling ujung utara di sana ada pelinggih namanya pelinggih Batur Sari. Setelah itu yang ini dekat ini ada pelinggih namanya pelinggih Pusah. Lalu yang di timur lagi ada pelinggih namanya pelinggih Ratu Bambang. Terus yang di Utama Mandalo, di sana banyak juga pelinggih sebagai pelinggih pendamping pengayatan kayangan-kayangan yang ada di luar. Nah, dari sini bisa kita menghayat beliau. Nah, di sini juga banyak lagi seperti pelinggih dalam, pelinggih Ratu Nyoman, pelinggih Sangyang Maling, yang paling ujung di bawah sana pelinggih Duku Sakti. Dan pelinggih Beji juga ada dua sini. Yang satu ini Beji yang disebut dengan Beji Saren Kauh. Di sana ada juga di timur yang ke bawah itu disebut Beji Pingit. Tadi sempat dengar yang ada pelinggih Sangyang Maling ke api nih Kang. Ini pelinggih Sangyang Maling memang dari dulu memang dikukuhkan di sini. Nah, fungsinya apa pelinggih Sangyang Maling? Nah, menurut pemuda artinya masyarakat yang datang nakil di sini rata-rata sama tujuannya. Satu tujuannya mohon doa restu, mohon pengamanan, mohon perlindungan supaya apa yang dia punya, entah
kekayaan, entah punya usaha apa misalnya, toko emas dan sebagainya, usaha perbankan itu, supaya beliau melindungi, memberikan perlindungan agar sejenis-jenis perampok, pencuri, maling dan sebagainya supaya tidak diizinkan masuk sana. Nah itu tujuannya. Kebanyakan tujuannya begitu pemedak-pemedak yang datang nanti. Nah, terus kan Lentang juga Pusa dalam itu Pusat dalam apa sama nih ke sama pura di desa selain niki jagat kayangan niki nih ke? Nah, niki merupakan suatu keunikan untuk kayangan Luhur Bersihkalung di sini. Nah, memang saya sebagai pemangku di sini sudah dari dulu memang beginilah. Gini, ada yang namanya kayangan Pusa Balai Agung Dalam. Kalau di masyarakat itu sebenarnya kayangan tiga istilahnya itu adalah kayangan desa adat. Tapi di sini justru kayangan di sini yang memiliki kayangan tiga seperti Pusa Dalam Balai Agung. Nah inilah keunikan di sini. Tapi di sini bukan desa adat di sini. Justru desa adat saya masing-masing di sini ada 3 desa adat yang ngempon kayangan di sini. Masing-masing desa adat pengempon ini sudah punya kayangan tiga masing-masing. Dari kayangan masing-masing sudah punya. Tapi di sini justru ada juga di kayangan sini. Gitu. Nah inilah keunikan kayangan di sini Luhur Bersihkalung. Ada kayangan istilahnya kayangan tiga Pusa Dalam Balai Agung. Tapi sama nih ke fungsinya nih? Dari di pura desa yang lain nih ke? Nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Oke kan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ke kan seperti Jero yang jelaskan tadi tuh bahwa odalan di pura niki tuh pas pagar besi. Pagar besi. Mungkin waktu itu Tiang sempat nangkil ke sini. Mungkin Jero bisa jelaskan prosesinya nih ke prosesi odalannya di sini. Mungkin Jero. Ya. Mulai yang namanya prosesi Puja Wali pertama diawali dengan ada upacara pecarwan yang digelar di sini. Pecarwan. Ring Balai Agung. Ya, Ring Balai Agung. Di Jabut Tengah Wasan. Nah, itu prosesi pecarwan. Nah, itu tujuannya membersihkan areal kayangan dan secara niskala menetralkan energi negatif yang memungkinkan akan bisa mengganggu jalannya proses upacara. Nah itu tujuannya pecarwan, menetralisir energi negatif yang dimungkinkan akan bisa mengganggu jalannya prosesi upacara. Selanjutnya, Nike kan wenten ngiring ke Pura Batur, Nike napi maknanya nih kan. Nah, kalau itu kembali Dresto sebenarnya yang lebih gini, lebih kental yang dilaksanakan di sini. Kalau kita melihat secara ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah, anak SD udah tahu bahwa Tuhan itu ada satu kan gitu. Tapi Dresto ini lain, Dresto budaya ini lain. Nah, karena ini beliau seperti kita di alam nyata ini, karena beliau di sini istilahnya mengadakan upacara, ada acara, sudah pasti mengundang sanak kerabatnya. Nah, dari sanalah kita mengundang beliau sebagai sanak kerabat beliau yang Katuran Puja Wali di sini supaya ikut menyaksikan Puja Wali yang ada di sini. Itu fungsinya. Terus kan tentang ngiring juga ke Beji nih ke patah nih ke fungsinya. Yang ngiring ke Beji itu sebelum beliau sesunan di Kayangan Luhur Bersihkalung, Katuran Puja Wali sampun sudah jelas seperti biasa kita di alam ini kan sudah pasti kalau kita ini mandi dulu sebelum makan ini kan itu mandi dulu. Nah prosesnya sama seperti itu, cuma untuk
untuk kaitan dengan Puja Wali, semua Berlinggo, Bertimo, Arco dan sebagainya itu harus disucikan dulu sebelum prosesi upacara Puja Wali. Terus yang juga lihat ada yang melingkar di sini, terus ke Bali Agung, terus terakhir di Jeroan itu api maknanya kan. Nah ini kembali ini, kalau di sini kembali Dresto, budaya itu yang memargi di sini, yang dilaksanakan di sini itu lebih cenderung ke budaya dan Dresto. Sebab kalau Puja Wali begitu selesai kita mengaturkan Puja Wali, sebenarnya upacara Puja Wali sudah selesai sampai nginep itu sudah selesai. Tapi kembali itu karena di sini Dresto adalah serangkaian acara-acara lainnya sebagai apa namanya tuh pengikut acara-acara Puja Wali itu. Padahal acara Puja Wali itu sebenarnya sudah selesai. Tapi ini ada acara-acara khusus yang dilaksanakan sesuai dengan Dresto dan budaya. Nah, ini kok lebih cenderung kebudayaan kok. Karena kaitan dengan Puja Wali itu sebenarnya sudah tidak. Mungkin sekian Mika juga pertanyaannya. Ya, baik, sekian bincang-bincang singkat kita. Saya tutup dan saya kembalikan kepada MC utama kita. Sekian, terima kasih. Semua. Baik, itulah tadi wawancara yang dilakukan oleh reporter RDTI yaitu Intan dan juga Tina bersama dengan narasumber kita yaitu Juru Mangku Made. Nah, selain itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pembuatan video dari tim RDTI. Jadi tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung video. Kita mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kami. Kami juga mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.